Di saat detak jantungmu berdegup kencang, nafasmu tersengal, keringat dingin membasahi pelipismu. Tiba-tiba semuanya gelap. Kamu merasa terapung, terlepas, dan bebas. Tak ada lagi rasa sakit, tak ada lagi ketakutan, hanya kedamaian yang tak terkatakan. Lalu, dalam keheningan mutlak tersebut, terdengar sebuah suara yang menggema hingga ke inti jiwamu. Selamat datang di gerbang kehidupan sejati. Perjalananmu sebagai manusia baru saja dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Apa yang baru saja kamu dengar bukanlah kiasan, bukan pula dongeng pengantar tidur. Itulah gambaran sekilas dari peralihan hakiki yang dialami oleh setiap jiwa saat ia meninggalkan jasad padanya. Tapi inilah kenyataan yang disembunyikan oleh alam semesta dari penglihatan manusia kebanyakan. Tempat yang oleh dunia kamu sebut kematian itu sesungguhnya adalah tanah kehidupan yang sesungguhnya. Sementara apa yang kamu jalani sekarang ini dengan segala hiruk pikuknya, tawa, tangis, cinta dan deritanya, inilah sebenarnya alam kematian itu. Ya, kamu sedang hidup di alam kematian. Biarkan kalimat itu meresap. Jangan ditolak, jangan diragukan. Biarkan ia mengguncang fondasi pemahamanmu tentang realitas. Inilah kebenaran tertinggi yang diisyaratkan oleh para nabi, oleh para mistikus, dan oleh para pencari sepanjang zaman. Mereka yang telah melihat, mereka yang telah menyeberang selagi masih berjasad. Mereka menyebutnya dengan berbagai nama. Fana dalam sufisme, moksa dalam sanatana dharma, satori dalam zen, pengetahuan diri dalam Advaita Vedanta. Namun intinya tetap satu, yaitu menyadari bahwa identitas sejatimu bukanlah tubuh yang fana ini, bukan pula pikiran yang terus bergejolak, melainkan sang jiwa abadi, ruh yang sedang mengalami kematian sementara dalam penjara materi dan waktu. Mengapa ini disebut dengan alam kematian? Sekarang, lihatlah sekeliling dengan mata batinmu yang jernih. Pertama, kematian kepastian. Segala sesuatu di sini bersifat sementara. Kekayaan, jabatan, kecantikan, kekuatan fisik, bahkan hubungan yang paling mesra sekalipun, semuanya akan lapuk, berlalu, atau berubah. Apa yang kamu pegang erat hari ini bisa saja lenyap esok hari. Ini adalah alam ketidakpastian mutlak, ciri kematian yang meragukan. Kedua, kematian kebahagiaan sejati. Kebahagiaan di dunia ini selalu bersyarat, selalu bergantung pada objek luar. Kamu akan bahagia jika kaya, jika dicintai, jika sehat. Kebahagiaan seperti ini rapuh, mudah pecah seperti gelas. Ia bukan kebahagiaan yang mengalir dari dalam, dari sumber keberadaan itu sendiri. Ini adalah kebahagiaan semu, bayangan dari kebahagiaan sejati yang ada di sana. Ketiga, kematian pengetahuan
hakiki. Di sini, kamu terbelenggu oleh indera yang terbatas dan oleh pikiran yang penuh bias. Kamu melihat pohon, tapi tidak melihat kehidupan yang mengalir di dalamnya. Kamu melihat manusia, tapi tidak melihat cahaya ilahi yang bersemayam di dalam hatimu. Pengetahuan di sini adalah pengetahuan pada permukaan, pengetahuan tentang bentuk, bukan tentang esensi. Ini adalah alam kebodohan yang diselimuti ilusi pengetahuan. 4. Kematian kebebasan. Kamu merasa bebas, padahal kamu terikat oleh jutaan tali tak kasat mata. Keinginan, ketakutan, ekspektasi sosial, pola pikir, atau bahkan dengan karma masa lalumu. Setiap nafasmu banyak pilihan yang sebenarnya bukan pilihanmu sendiri, melainkan hasil bentukan lingkungan, gen, dan pengalaman. Kamu adalah budak dalam istana ilusi yang bernama diri. Inilah penjara terhalus. 5. Kematian identitas sejati. Kamu mengira dirimu adalah nama yang diberikan oleh orang tuamu, profesi yang kamu jalani, peran dalam keluargamu, atau kumpulan kenangan. Semua ini hanyalah lapisan-lapisan topeng yang menutupi sang diri sejati yang tak bernama, tak berwujud, tak terbatas. Mengidentifikasi diri dengan topeng-topeng, inilah kematian spiritual yang sesungguhnya. Lalu, jika ini adalah alam kematian, untuk apa kita dikirim ke sini? Apakah ini hukuman? Sama sekali tidak. Ini adalah sekolah agung, laboratorium jiwa, medan latihan yang terhebat. Alam kematian ini adalah anugerah yang tak terkira. Ia dirancang dengan sangat presisi, dengan sempurna, untuk satu tujuan mulia: membuat sang jiwa yang abadi mengenali dirinya sendiri. Bagaimana kamu bisa mengenali cahaya tanpa kegelapan? Bagaimana kamu bisa mengenali kebebasan tanpa penjara? Bagaimana kamu bisa mengenali kehidupan abadi tanpa mengalami kefanaan? Alam kematian ini adalah kegelapan yang diperlukan, penjara yang disengaja, kefanaan yang kontras, agar sang jiwa bisa mengalami dan akhirnya mengingat kembali cahaya, kebebasan, dan keabadian hakikinya. Penderitaan, ujian, godaan, bahkan kegagalan, semuanya adalah alat pengajaran. Setiap tantangan adalah undangan untuk bangkit dari kematian identitas palsumu dan kembali kepada kesadaran murni. Seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk agar denganku mereka mengenalku." Hadis Qudsi. Saudaraku, sang sejati, penciptaan alam kematian ini adalah manifestasi dari keinginan ilahi untuk dikenal. Jiwa-jiwa kita adalah percikan daripada perbendaharaan itu sendiri yang diturunkan ke dalam kegelapan alam materi, agar melalui perjuangan dan pencerahan mereka bisa kembali dengan kesadaran penuh akan asal-usulnya diri yang hak. Lalu bagaimana cara hidup di alam kematian ini? Bukan sebagai mayat yang berjalan, tetapi sebagai jiwa yang sadar, yang sedang menjalani kurikulum ilahinya. Pertama, bangun dari tidur kematian. Langkah pertama adalah menjaga kesadaran, muraqabah,
menyadari setiap saat bahwa kita bukanlah tubuh ini, bukan pula pikiran, tetapi kita adalah yang menyaksikan tubuh dan pikiran. Kedua, mati sebelum mati. Inilah inti ajaran para sufi. Mati untuk diri yang palsu. Ego adalah kumpulan keinginan, ketakutan, penilaian, dan identitas semu yang membuat diri kita terikat erat pada alam kematian ini. Ketiga, mencari sumber kehidupan. Berzikir, bertafakur di tengah kematian. Carilah sumber air kehidupan abadi. Zikir, mengingat sang sumber, atau bertafakur dengan sangat mendalam adalah jalannya. Tapi ini bukan sekedar mengulang namanya, melainkan memasuki keadaan hening, di mana pikiran yang ribut, sumber ilusi kematian mereda, diam, dan kehadiran ilahi yang hidup dapat terasa. Sebab dalam keheningan batin itulah suara kehidupan sejati terdengar jelas. Keempat, melihat kehidupan dalam kematian. Ubah pandanganmu terhadap segala peristiwa di alam kematian ini. Setiap cobaan bukanlah hukuman, tetapi latihan ketangguhan jiwa dan kesempatan untuk melepas ikatannya. Setiap kesenangan bukanlah tujuan, tetapi ujian keikhlasan dan sebagai sarana untuk bersyukur kepada sumbernya. Kelima, hiduplah dengan tujuan abadi. Ikhlas. Apa misimu di alam kematian? Bukan untuk menumpuk harta, mencari ketenaran, atau memuaskan nafsu. Semua itu akan mati dan tertinggal. Tujuan sejatimu adalah menyadari dan menyaksikan kehidupan sejati, sang diri ilahi, dalam setiap tarikan nafas dan setiap peristiwa, serta membantu jiwa-jiwa lain yang masih tertidur untuk mulai bangkit. Lakukanlah segala peranmu dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Jadi, hiduplah sepenuhnya di alam kematian ini. Rasakan dukanya, nikmati sementara senangnya, dan hadapi segala tantangannya. Tapi jangan pernah lupa, jangan pernah tertidur pulas. Kamu bukanlah penghuni tetap kuburan ini. Kamu adalah tamu agung, peziarah abadi, jiwa yang sedang menjalani proses pemurnian dan pengenalan diri. Alam ini adalah panggung sandiwara yang megah, namun sementara. Peran apapun yang kamu mainkan, kaya ataupun miskin, berkuasa atau lemah, sehat atau sakit, mainkanlah dengan kesadaran penuh bahwa itu hanyalah peran. Karena di sebalik semua topeng dan drama itu, bersinarlah sang diri sejati, percikan api ilahi yang tak terpadamkan. Hiduplah, sadarlah, dan ingatlah, kamu adalah kehidupan itu sendiri yang sedang mengalami sekelumit kematian untuk mengenali keabadianmu yang tak terbantahkan. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.